Ada hukum yang bekerja jauh sebelum kita dilahirkan. Ia tak tertulis di buku, tak terlihat oleh mata, tapi terasa. Kadang muncul lewat perasaan yang tak bisa dijelaskan. Kita hidup di dunia yang tampak, tapi sesungguhnya kehidupan sejati bergerak di balik layar. Segala usaha, segala doa, semua rasa sabar yang kamu tahan diam-diam tidak pernah benar-benar hilang. Mereka masuk ke dimensi yang lain, dimensi yang lebih halus, lebih tinggi. Tempat di mana segala niat dan ikhtiar direkam dan disimpan, bukan untuk diabaikan, tapi untuk diperlihatkan kelak saat waktunya tiba. Allah sudah memberitahu kita dalam firman-Nya di surat An-Najm ayat 39-40. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Bayangkan itu. Segala yang kamu perjuangkan, yang kamu simpan dari dunia, akan diperlihatkan kembali padamu. Satu persatu, bukan hanya pekerjaanmu, tapi luka yang kau sembunyikan sambil tetap tersenyum. Doa-doa yang kau panjatkan saat semua orang tertidur. Air mata yang tak pernah tumpah di hadapan siapa-siapa. Semuanya dicatat, semuanya akan kembali padamu. Dalam bentuk yang belum tentu kamu pahami sekarang, tapi sempurna dalam rancangan ilahi. Kita akan memahami kekuatan mantra yang sudah ditetapkan Allah. 3 mantra kehidupan yang diturunkan bukan hanya untuk menguatkan raga, tapi untuk membangkitkan kekuatan batin yang selama ini tertidur. Takdir bukan garis mati. Ia seperti air, mengalir, mengikuti bentuk wadahnya. Dan wadah itu adalah usahamu. Tapi pertanyaannya, apa itu usaha di mata langit? Apakah hanya keringat? Hanya kerja keras yang terlihat oleh dunia? Tidak. Dalam dimensi yang lebih halus, usaha bukan hanya gerakan tubuh, tapi getaran niat. Ia seperti gelombang tak terlihat, memancar dari hatimu, dari keyakinanmu, dari tekadmu yang tulus. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap pilihan untuk tetap bangkit saat kamu bisa menyerah, itulah bentuk usahamu yang sejati. Jika usaha adalah cahaya, maka takdir adalah cermin yang memantulkannya kembali. Apa yang kamu pancarkan akan kembali. Bahkan jika dunia tak langsung merespons, langit selalu mencatat dengan cermat. Bahkan satu langkah kecil ke arah kebaikan tak pernah luput dari perhatiannya. Jangan bayangkan hidup ini seperti garis lurus. Bayangkan ia seperti spiral spiritual. Semakin kau berusaha, semakin kamu naik, meski pada awalnya tampak hanya berputar di tempat yang sama. Lalu, bagaimana kita menyalakan cahaya itu? Bagaimana caranya menjaga agar niat tetap menyala meski jalan di depan gelap? Saatnya kita masuk ke mantra pertama. Mantra kuno yang diucapkan para pejuang tak dikenal, yang membuat mereka tetap berjalan saat orang lain mundur. Man jada wajada, artinya, siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan. Ini bukan sekadar pepatah, bukan pula kalimat motivasi kosong, tapi sebuah mantra hidup yang mengandung hukum spiritual terdalam. Kesungguhan itu membuka pintu realitas baru. Orang yang bersungguh-sungguh bukan hanya sedang mengejar hasil, tapi sedang menguji dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar ingin ini? Apakah aku cukup kuat untuk terus berjalan meski tak ada yang memberi tepuk tangan? Dalam dunia yang penuh ilusi, kesungguhan adalah pedang cahaya. Ia membelah kebingungan dan menuntunmu menuju inti niatmu sendiri. Mereka yang setengah hati akan tersesat dalam keraguan, tapi mereka yang bersungguh-sungguh akan menemukan bukan hanya jalan, tapi juga jati dirinya. Kesungguhan bukan soal berhasil atau gagal, tapi tentang siapa yang tetap berdiri saat semua hal terasa ingin menjatuhkan. Maka buanglah kalimat, "Aku nggak bisa," terutama kalau kamu bahkan belum mencoba. Kesungguhan sejati bukan selalu tentang kekuatan fisik. Kadang justru lahir dari hati yang lelah, tapi tetap berdoa. Dari jiwa yang hancur, tapi masih melangkah. Dari orang biasa,
yang menyimpan tekad luar biasa. Dan pada akhirnya usaha yang lahir dari kesungguhan akan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Bahkan pintu-pintu takdir yang kamu kira tak mungkin bisa kamu ketuk. Masih ada 2 mantra lagi, dan yang satu ini bukan tentang kekuatan, tapi tentang diam dalam badai dan tenang dalam penderitaan. Kita akan masuk ke jalan yang lebih dalam. Mantra kedua, Man Shobaro Shafira, artinya, siapa yang bersabar akan beruntung. Tapi sabar yang seperti apa? Bukan sabar yang diam karena takut, bukan sabar karena terpaksa, tapi sabar yang datang dari jiwa yang paham bahwa tidak semua luka perlu dikejar jawabannya sekarang, bahwa waktu bukan musuh, dan bahwa semua hal yang hilang suatu saat akan kembali dalam bentuk yang lebih utuh. Kesabaran adalah jalan para nabi, jalan para pencari kebenaran, jalan mereka yang memilih diam saat dunia berisik dengan caci maki dan ketidakadilan. Kesabaran bukan kelemahan, itu kekuatan yang hanya dimiliki mereka yang sudah melewati badai dan tetap memilih tidak membalas dengan kebencian. Saat kau bersabar, kau sedang membangun dinding batinmu. Bukan dinding untuk menjauh dari dunia, tapi dinding yang membuatmu tak runtuh meski dunia menghantammu. Boleh jadi kamu tidak melihat hasilnya sekarang, tapi di langit sabarmu sedang dikumpulkan, disimpan, dan akan dibayar dengan cara yang membuatmu terdiam dalam syukur. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap marah yang kamu redam adalah bentuk kekuatan tertinggi. Maka jangan gengsi untuk sabar. Karena kadang, kesabaranlah yang membentuk takdirmu. Bukan tindakan besar, tapi pilihan kecil untuk tetap tenang, tetap ikhlas, tetap jalan, meski hati remuk. Dan setelah kesabaran, datanglah waktu untuk menanam. Karena yang ditanam tak akan hilang. Segera kita akan masuk ke mantra ketiga, tentang sebab akibat, tentang apa yang kamu tabur, dan apa yang semesta kembalikan. Man yuzra yashud, artinya, siapa yang menanam akan memanen. Ini bukan sekadar hukum pertanian, ini adalah hukum semesta, hukum spiritual yang tak pernah meleset. Apa yang kamu tanam hari ini dalam pikiran, perkataan, dan tindakan akan kembali padamu. Pasti, cepat atau lambat. Jika kamu menanam kejujuran, kamu akan menuai kepercayaan. Jika kamu menanam kebaikan, kamu akan panen kedamaian. Jika kamu menanam kedengkian, kamu akan menuai kegelisahan yang tak selesai. Dunia ini bukan tempat untuk segera mendapatkan hasil, tapi tempat untuk menanam dengan sadar dan menuai dengan sabar. Masalahnya, banyak orang ingin memanen tanpa mau menanam. Ingin dihargai, tapi tak pernah belajar menghargai. Ingin dipahami, tapi malas memahami. Ingin bahagia, tapi terus menyebar luka. Padahal, semesta bekerja dengan sangat halus. Tidak ada satupun energi yang hilang. Semua tercatat, semua berputar, semua kembali. Bahkan jika kamu memberi kebaikan kepada orang yang menyakitimu, semesta akan mencatat itu sebagai benih cahaya. Dan kelak, kamu akan memetik buahnya di tempat yang paling kamu butuhkan. Mungkin bukan dari mereka, tapi dari arah yang tak pernah kamu sangka. Maka mulai hari ini, perhatikan apa yang kamu tanam. Sebab hidup ini bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang konsisten dalam menanam yang benar. Karena bisa jadi, masa depan yang kamu cari sedang tumbuh pelan dari benih-benih kecil yang kamu tanam hari ini. Setelah semua yang kamu jalani, setelah semua usaha yang kau keluarkan, sabar yang kau tahan, dan benih yang kau tanam, kini saatnya kau tahu satu kebenaran paling dalam. Hidup ini adalah energi berbalas. Apapun yang kamu kirimkan ke dunia akan kembali padamu. Bahkan yang kamu lupakan, bahkan yang kamu lakukan secara diam-diam saat tak ada yang melihat, akan kembali dengan cara yang hanya dimengerti oleh mereka yang bersabar. Langit mencatat, bumi menyimpan, waktu menyampaikan, tidak ada yang sia-sia. Setiap niat tulusmu bergerak seperti gelombang, menembus batas ruang, menunggu waktu yang tepat untuk kembali sebagai jawaban
sebagai pertolongan, sebagai pelukan takdir. Jika hari ini kamu merasa sendirian dalam perjuanganmu, jika kamu merasa usaha sudah banyak tapi hasil belum ada, jangan takut. Bisa jadi kamu sedang memasuki fase hening, fase di mana semesta sedang menyiapkan kejutan. Tidak semua balasan datang dalam bentuk uang. Tidak semua doa dibalas dengan jawaban instan. Tapi semua getaran kebaikan akan kembali padamu. Dalam bentuk yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Dan kadang itulah bentuk cintanya yang paling nyata. Kamu tidak sedang berjalan sendirian. Kamu sedang digandeng oleh sesuatu yang lebih besar dari logika. Kamu hanya perlu percaya dan terus bergerak, karena getaran hidupmu sedang dipantulkan kembali. Tarik napasmu dan rasakan bahwa sejak tadi ada yang selalu bersamamu. Bukan hanya aku yang bicara lewat layar, tapi bagian terdalam dari dirimu yang mulai bangun. Kini kamu tahu, usahamu tak pernah sia-sia, kesabaranmu tak pernah hampa, dan setiap kebaikanmu akan kembali, bahkan jika dunia melupakannya. Jika kamu masih bertanya, apakah aku terlihat? Apakah ada yang tahu betapa keras aku bertahan? Maka jawabannya adalah, ya, kamu terlihat olehnya. Kamu didengar, kamu dicatat, bahkan desah napasmu saat hampir menyerah, itu pun dihitung sebagai perjuangan. Jadi jangan berhenti, jangan biarkan dunia membuatmu percaya bahwa perjuangan sunyi itu sia-sia. Karena bisa jadi, justru saat kamu merasa paling tidak diperhatikan, itulah saat kamu paling dekat dengan hadiah yang tak terlihat. Pegang 3 mantra ini dalam perjalanan hidupmu. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan. Man syobaro syafira. Siapa yang bersabar akan beruntung. Man yuzra yashud. Siapa yang menanam akan menuai. Kamu nggak sendiri. Kamu nggak salah jalan. Kamu hanya sedang tumbuh dalam senyap.